Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sangat keluarga. Hari ini kita kembali lagi sama Dr. Raba, Dok. Ya, halo semua, semoga nggak bosen ya. Nggak bosen lah karena topiknya penting banget, nggak boleh bosen dong. Ya. Jadi Dok, kan kemarin kita udah bicara tentang risiko-risikonya, kita udah bicara tentang mengenali GTM itu kayak gimana. Betul. Kita udah bicara tentang menangani. Jadi mengenali, kita sudah tahu semua. Sekarang kita bicara tentang mencegah, Dok. Iya. Jadi kemarin dokter sempat menyebutkan kalau GTM itu bisa dicegah ya, Dok ya? Betul. Itu gimana cara itu, Dok? Ya, jadi memang sebenarnya sih ini nggak bakal habis dibahas satu episode ya. Tapi kita bicara yang penting-penting aja. Karena kompleks ya. Karena ya. kompleks, betul. Jadi memang poin utamanya adalah karena GTM atau masalah makan pada anak ini hampir sebagian besar terjadi karena perilaku makan yang salah, sehingga pencegahannya adalah orang tua harus belajar. Itu yang pertama ya, orang tua harus belajar mengenai feeding rules yang benar itu seperti apa. Nah, yang kedua, kita sebagai orang tua harus menjadi role model yang baik, begitu. Role model atau menjadi contoh yang baik untuk anak. Dan jika orang tua itu tidak ada, maksudnya tidak bisa hadir dalam proses anak ya kerja dan lain begitu ya. Jadi memang masih banyak alternatif sebenarnya begitu. Setidaknya orang tua harus menyiapkan caregivers yang mampu mendampingi anak dalam mempelajari proses makannya atau mendampingi proses makan tersebut berjalan menyenangkan. Kalau memang tidak ada, masih banyak juga alternatif yang lain seperti daycare mungkin ya, atau mungkin sekarang pendidikan anak usia dini begitu ya. Jadi orang tua harus menyiapkan, karena kalau masalah ini tidak diatasi seperti yang sudah kita bahas kemarin, dampaknya bukan hanya fisik, bukan hanya pertumbuhan, tapi perkembangan juga kognitif dan kedepannya begitu. Yang ketiga, selalu libatkan anak dalam kegiatan apapun. Libatkan anak? Betul, gitu. Ini Dok, sebelum kita masuk yang ini ya Dok, ini kayak asik ini Mas. Tadi dokter kita 3 episode ini kita malah udah nyebut feeding rules, Dok. Iya. Secara ringkas aja, Dok, biar paling nggak sobat bunda biar bisa cepat cepat ya. Okay. Feeding rules itu apa aja sih, Dok? Nah, sekali lagi ya, jadi ayah bunda untuk feeding rules atau aturan cara pemberian makan yang benar pada anak itu kita harus mengingat yang pertama adalah jadwal. Komponen dari jadwal itu adalah jadwal pemberian makan yang teratur yang terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan atau snack atau kudapan. Nah, jadi itu teratur, termasuk jamnya. Jadi misalnya hari ini jam 8, besok juga jam 8, besoknya lagi juga jam 8, begitu. Jadi teratur. Untuk disiplin makannya ya, Dok? Ya, disiplin makannya. Jadi kita membentuk sinyal lapar pada anak. Membentuk juga anak mengenali kapan ya aku lapar, begitu. Yang kedua, komponen dari jadwal adalah waktu makan. Itu setiap sesinya hanya 30 menit. Ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, apalagi misalnya di 25 menit anak udah buang-buang makanannya, udah nangis, udah ngamuk dan lain-lain, itu ada baiknya di-cut. Diselesaikan ya, berhenti. Sekali lagi, ekspektasi orang tua ya yang di sini harus dikontrol. Kalau misalnya bahasa di buku, orang tua wajib berpikir netral. Ya, jadi tidak ada tanggapan, maksudnya adalah jangan dimarahi anaknya, jangan juga berekspektasi, aduh udah susah-susah masak kok nggak dimakan, kayak gitu ya. Jadi sifat dan sikap dari orang tua harus netral. Nah, lalu problemnya adalah nih nanti udah 30 menit nih nggak makan, emang nggak pengaruh ya sama gizinya, gimana nih nggak keisi banget nih perutnya anaknya gitu. Maka dari itu tawarkan kembali 30 menit kita selesaikan, tapi selanjutnya kita tawarkan 5 menit kemudian, 10 menit, 30 menit, 45 menit, bahkan sampai jadwal makan berikutnya. Begitu. Nunggu sampai lapar berarti ya, Dok? Ya, sinyal laparnya terkenali. Tapi namanya anak-anak kita perlu arahkan. Sudah laparkah? Ayo kita coba makan, begitu. Komponen yang kedua adalah lingkungan. Jadi lingkungan harus mendukung, lingkungan yang nyaman ya, menyenangkan, tidak ada tekanan bahasanya, bukan ayo makan, bukan kayak gitu ya. Lalu minimal distraksi. Jadi nggak riuh banget gitu loh ya, bukan mainan, bukan sibuk dengan mainan, apalagi nonton. Jadi dia mungkin makan, tapi yang dia ingat itu, oh ya aku mau nonton.
Jadi habis ini aku mau nonton, 2 jam lagi aku mau nonton, bukan proses makan yang dia Jadi ingat. nggak fokus ke makan ya malah. Betul. Jadi di situ dia bahkan nggak inget kali yang dia makan, rasa dia nggak tahu, tekstur dia tidak tahu, begitu. Dan hindari menjadikan makan sebagai hadiah. Ya, nanti kalau misalnya abis ini kak, satu lagi nanti mami beliin mobil gitu. Ya, jadi apa yang gitu, beliin mainan ini, beliin itu, abis ini kita pergi gitu. Jadi hindari. Karena itulah yang dia tidak ingat proses makannya, tapi dia ingat sama mainannya, begitu. Berarti sebenarnya supaya ini membentuk supaya anak fokus ke makannya berarti ya, Dok? Betul, fokus. Ya, yang tadi kita membentuk sinyal lapar, yang ini fokus, dan yang terakhir adalah prosedur. Prosedur itu bagaimana kita sebagai orang tua atau caregivers memberikan makan yang secara responsif. Dia sudah lapar, dia duduknya juga tenang, begitu ya. Tapi itu semua diperoleh dari berlatih gitu. Jadi nggak ada anak yang langsung bisa. Nah, karena tidak ada anak yang langsung bisa, maka orang tua atau caregivers wajib memfasilitasi latihan makan, latihan proses makan ini dengan baik, begitu. Jadi ada 3 komponen. Terutama untuk yang prosedur ini, Dok. Tadi kan dokter juga sempat nyebut kalau misalkan GTM itu bisa karena masalah medis ya, Dok, karena dia kesulitan secara dari fase perkembangan, dia kesulitan dari motorik kasar. Betul. Sehingga prosedur ini juga membantu kita mengenali berarti ya, Dok ya. Oh, berarti anak mungkin ada masalah di sini, jangan-jangan. Iya, betul. Gitu. Misalnya dia bahkan misalnya ini setiap kita ngasih makan, dia udah mau tuh buka mulut, tenang, duduk, tapi selalu disembur, selalu kok muntah-muntah terus dan lain-lain. Di situ yang kita amati, kenapa ya? Oh, ternyata setelah dicek misalnya ada pada anak-anak kondisi tertentu lidahnya besar. Ya, jadi dia pasti akan kesulitan mengunyah atau dominan melepeh atau dominan tersedak, seperti itu. Disitulah orang tua mampu mengenali jalannya proses makan itu di prosedur. Berarti dia harus mengenali anaknya juga ya, Dok ya? Iya, pastinya ya. Kedepannya tadi berarti anaknya juga harus dilibatkan tuh, Dok? Iya dong. Ya, itu gimana caranya tuh, Dok, melibatkan anaknya? Iya, memang kalau misalnya sebenarnya Kan melibatkan, masih belum bisa. betul ya, melibatkan anak memang banyak ininya ya, tahapannya, karena kan pasti beda. MPASI atau mulai makan itu kan dimulai dari 6 bulan, tapi cara kita melibatkan anak di usia 6 bulan sama anak yang 2 tahun kan berbeda. Tapi kita tetap bisa menyelipkan begitu ya. Misalnya contohnya libatkan anak dari awal proses mau makan, dimulai dari masaknya, makannya sampai di akhirnya. Contohnya misalnya pada anak yang sudah usia 2 atau 3 tahun, mungkin dia bisa berdiri di samping ibunya sambil masak atau membantu memotong dan lain-lain begitu ya. Tapi kalau misalnya anak yang 6 bulan, potongan-potongan makanannya itu contohnya jagung, kulit jagung itu sangat bisa loh dijadikan mainan sama dia ya. Sambil dipotek-potek gitu iya, berarti ya, sambil Dok, dipotek-potek, kulit telur ya, dijadikan krek-krek itu ditepok-tepok sama dia untuk anak yang gitu ya. Stimulus, betul, karena sekali lagi proses makan itu kompleks, bukan hanya terlibat di feeding rules-nya saja, tapi komponen di luar itu juga banyak, seperti stimulan dari motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosialnya juga digunakan begitu. Jadi bagaimana dia bisa memegang, mengenali ini loh yang akan kita makan dan lain-lain, sampai akhirnya makanan sudah jadi, dia siap duduk, lalu ini hasilnya tadi begitu ya. Ayo kita makan bersama-sama. Terlibatan di sini berarti bukan involvement tapi engagement ya, Dok? Betul ya, karena engagement itu daya tahannya jauh lebih luar biasa ke depannya begitu. Jadi supaya dia mengenali makanannya, dia mengenali situasi di seputar makan seputarnya, tersebut. Sehingga dia punya rasa bahwa oh ini nggak kenapa-kenapa kok, aku makan kok enak kok, nggak ada yang menyakiti aku, ini bukan proses yang salah, bukan proses yang menyeramkan, menakutkan, tapi aku bisa enjoy di dalam sini. Atau bahkan menyenangkan prosesnya ternyata. Iya, menyenangkan begitu. Ternyata aku bisa main-main juga gitu, aku bisa pegang-pegang segala macam yang ada di sini, aku bisa pegang sendok dan lain-lain, sampai akhirnya dia bisa membuka mulut makan. Dan dampak yang atau jangka panjang yang kita harapkan sih pastinya evaluasi pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai dengan kurva dan sesuai dengan usia begitu. Berarti untuk bisa mencegah GTM itu tadi, misalkan pernah GTM sudah harus diselesaikan dulu, kemudian ke depannya berarti orang tuanya memang harus disiplin dalam menjaga feeding rules tadi yang berupa jadwal, lingkungan, prosedur. Habis itu
harus melibatkan anak ke depannya dok ya berarti ya, dalam bentuk kebiasaan makan. Betul, secara teorinya adalah stimulasi. Stimulasi yang tidak boleh putus. Jadi stimulasi yang terpenuhi itu juga sangat-sangat mendukung adanya feeding rules yang baik dan kemampuan makan yang baik. Jadi memang secara ini kan GTM kita subnya kecil ya satu ya, tapi secara umumnya lagi adalah satu nutrisi yang harus kita penuhi pada anak yaitu dengan makan. Dua, kita penuhi stimulasinya ya dengan memberikan stimulasi sesuai dengan usia. Tiga, kita proteksi anak dengan imunisasi ya, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pada akhirnya kita harus evaluasi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dengan menjalankan 4 ini bukan hanya GTM saja yang terselesaikan, tapi anak pun bebas dari sakit sehingga tumbuh dan kembangnya optimal. Harapannya semua masalah tumbuh kembang bisa ditangani bisa ya dok, diatasi ya, asal orang tuanya memang disiplin melaksanakan ini. Begitu. Orang tua emang harus aktif, harus mengenali harus anaknya belajar juga, ya, dok, ya. harus banyak belajar karena memang kalau misalnya orang bilang memang tugas orang tua belajar, hak anak adalah mendapat ajarannya itu begitu. Jadi memang orang tua harus banyak-banyak belajar apalagi setiap tahapnya berkembang terus ya, perkembangan zaman dan lain-lainnya, ilmu berkembang terus. Jadi apapun yang mungkin saya bicarakan sekarang belum tentu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi masih sama. Ya. Jadi kita harus belajar, kita harus baca terus begitu ya, sebagai orang tua kita harus update yang pastinya dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau mungkin sekarang paling gampang adalah buku KIA yang warna pink ya, kesehatan ibu dan anak menjadi pegangan orang tua untuk menjaga tumbuh kembangnya. Itu disediakan langsung sama Kemenkes berarti itu dok? Betul ya, biasanya kita dapat ya waktu kontrol pertama begitu, atau kalau nggak di fase 1, atau misalnya kalau misalnya kita juga punya buku kontrol sendiri kan ya, kalau misalnya kita balik lagi, dan itu juga lengkap banget. Di belakangnya ada stimulasi apa yang harus dilakukan, kurva pertumbuhan dan lain-lain, chart imunisasi dan lain-lain ada semua. Di aplikasi juga ada, emang udah kekinian, jadi semuanya udah one di ujung ini jari aja, di ujung jari gitu ya katanya ya. Oke. Dokter kan spesialis anak dok, berarti dokter juga bukan untuk konsul ya? Iya dong, jadi kalau misalkan pasti ya. sobat bunda masih ada pertanyaan yang ingin lebih detail, silakan langsung konsultasi ke Dokter Praba di Puri Bunda. Sampai jumpa ya bunda, semangat, semoga anak-anak kita semua sehat selalu ya, tumbuh kembangnya optimal. Oke, terima kasih untuk sobat bunda sudah mengikuti bicara kita bersama dengan Dokter Praba mengenai GTM. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Puri Bunda TV. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @puribundahospital, @puribundatabanan, dan @puribundasingaraja. Sampai ketemu lagi di episode lain Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.